Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma dengan NIM D1B1244167. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengaturan ekspresi gen. Jadi, yang pertama-tama kita harus mengetahui apa sih ekspresi gen ini. Jadi, ekspresi gen adalah proses di mana informasi dalam gen digunakan untuk mensintetis produk fungsional seperti protein, di mana bertujuan untuk mengefisiensi energi sel, diferensiasi sel, dan bertujuan untuk respon terhadap lingkungan. Kemudian adalah tingkatan regulasi ekspresi gen. Pada regulasi ekspresi gen ini terdapat 4 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah tahap transkripsi. Tahap transkripsi ini adalah tahap yang paling utama pada regulasi ekspresi gen. Kemudian tahap yang kedua adalah pasca transkripsi, di mana tahap pasca transkripsi ini adalah proses terbentuknya mRNA. Yang ketiga adalah tahap translasi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah tahap modifikasi pasca translasi. Ya, di sini terdapat gambar regulasi ekspresi gen. Di sini terdapat mekanisme regulasi ekspresi gen yang dimulai dari struktur kromatin atau kromatin struktur. Pada kromatin struktur ini, DNA dalam sel eukariot terorganisasi dalam struktur kromatin, yaitu DNA membungkus protein, histon membentuk nukleosom, kemudian diproses dan masuk ke tahap transkripsi. Nah, di dalam nukleus ini ada gen yang aktif, kemudian ditranskripsi oleh enzim RNA polimerase menjadi mRNA. Kemudian setelah itu diproses menjadi mRNA, kemudian mengalami pemrosesan. Pada proses RNA ini mengalami pemrosesan, yaitu penambahan tutup 5 kap dan penambahan ekor puli A3. Kemudian mengalami juga proses splitting, yaitu proses intron atau bagian non-kodin dibuang dan ekson disambung. Hasilnya mRNA tersebut matang dan siap keluar dari nukleus. Kemudian diproses dan masuk ke tahap translasi, di mana mRNA keluar ke sitoplasma dan dibaca oleh ribosom. Nah, ribosom ini menerjemahkan urutan kodon mRNA menjadi rantai asam amino atau poplipeptida menggunakan tRNA. Kemudian setelah itu mengalami lagi yang dimana dari polipeptida hasil translasi yang belum aktif, ia mengalami lipatan modifikasi pasca translasi seperti lipatan atau folding dan penambahan gugus kimia, misalnya fosfatasi dan glikosilasi. Kemudian terjadi juga pemotongan proteolitik, dan hasilnya
protein aktif dan dapat menjalankan fungsinya di dalam sel. Jadi gambar ini dapat disimpulkan yaitu menjelaskan alur utama ekspresi gen eukariot dari DNA ke mRNA, kemudian protein tersebut aktif, serta menunjukkan bahwa setiap langkah memiliki potensi titik kontrol regulasi gen. Kemudian adalah mekanisme regulasi gen pada aksesibilitas DNA. Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah struktur kromatin yang mempengaruhi ekspresi gen tersebut. Di sini pada poin pertama terdapat eukromatin, di mana pada tahap ini strukturnya longgar atau terbuka. Kemudian DNA dalam bentuk ini mudah diakses oleh faktor transkripsi dan RNA polimerase. Akibatnya, gen-gen dalam eukromatin ini aktif dan diekspresikan. Kemudian poin yang kedua adalah heterokromatin. Pada tahap ini strukturnya padat dan rapat sehingga DNA sulit diakses dan gen-gen di area ini tidak aktif atau direpresi. Kemudian yang kedua adalah modifikasi histon. Pada poin pertama pada modifikasi histon ini adalah asetilasi histon, di mana ada penambahan gugus asetil min COCH3 ke residu lisin histon dan mengurangi muatan positif histon, melemahkan interaksi dengan DNA bermuatan negatif sehingga struktur kromatin menjadi longgar dan menghasilkan aktivasi transkripsi atau gen lebih mudah diakses dan dibaca. Kemudian poin yang kedua adalah metilasi. Pada tahap ini ada penambahan gugus metil min CH3. Efeknya ini bergantung pada lokasi atau konteks histon yang dimetilasi. Bisa menyebabkan aktivasi, bisa juga menyebabkan represi. Kemudian yang ketiga adalah remodeling kromatin oleh kompleks SWI atau SNF, di mana pada tahap ini bertujuan untuk membuka akses bagi faktor transkripsi ke DNA dan menyusun ulang struktur kromatin agar gen dapat diaktifkan atau direpresi sesuai kebutuhan sel. Kemudian ada regulasi transkripsi, di mana pada tahap mekanisme regulasi gen transkripsi ini poin yang pertama adalah promotor dan enhancer. Promotor ini merupakan tempat pengikatan RNA polimerase yang fungsinya sebagai tempat pengikatan RNA tersebut, yaitu enzim yang memulai sintetis RNA dari template DNA. Tanpa promotor ini, RNA polimerase tidak dapat mengenali di mana dia harus memulai menyalin gen. Yang kedua adalah enhancer, di mana pada enhancer ini adalah tahap meningkatkan transkripsi bisa jauh dari gen target.
bekerja dengan cara menarik faktor transkripsi tertentu dan membentuk loop DNA sehingga bisa berinteraksi dengan promotor. Kemudian yang kedua adalah faktor transkripsi umum dan spesifik, di mana pada faktor transkripsi umum ini dibutuhkan semua gen yang dapat membantu dalam pembentukan kompleks inisiasi transkripsi di promotor. Contohnya itu ada TFIID dan TFIIH. Kemudian poin kedua yaitu faktor transkripsi spesifik, di mana ia mengatur ekspresi gen tertentu. Artinya tidak dibutuhkan oleh semua gen, melainkan hanya gen-gen tertentu, misalnya sesuai jenis sel, kondisi lingkungan, atau sinyal tertentu. Tahap ini berfungsi untuk mengatur ekspresi gen secara selektif. Kemudian biasa bekerja dengan enhancer atau silencer untuk meningkatkan atau menurunkan transkripsi gen. Kemudian ada contoh mekanisme aktivasi transkripsi. Yang pertama ada estrogen reseptor, di mana estrogen reseptor ini diaktifkan oleh ligand berupa hormon estrogen. Kedua adalah translokasi ke nukleus, di mana ia mengikat elemen hormon responsif. Artinya setelah aktif, reseptor berpindah ke inti sel atau nukleus. Kemudian estrogen reseptor ini berfungsi di nukleus untuk mengikat elemen DNA yang responsif terhadap hormon dan mengaktifkan ekspresi gen tertentu. Yang kedua ada CREB atau Chem Response Element Binding, yang dimana contoh mekanisme ini diaktifkan oleh fosforilasi via FKA yang berfungsi mengikat daerah khusus pada DNA yang disebut CRE atau Chem Response Element untuk memicu atau mengaktifasi transkripsi gen. Kemudian yang terakhir ada reseptor transkripsi, di mana reseptor transkripsi ini berfungsi untuk menghambat transkripsi. Kemudian mekanisme reseptor transkripsi ini ada kompetisi dengan aktivator. Artinya reseptor ini bersaing dengan aktivator untuk mengikat DNA. Kemudian poin yang kedua ada masking domain aktivasi, di mana reseptor menutupi atau menghambat domain aktivitas dari aktivator. Kemudian poin yang ketiga ini ada rekrutmen korepressor, di mana reseptor ini menarik protein tambahan, yaitu korepressor ini sendiri, untuk menekan aktivasi transkripsi. Kemudian yang terakhir adalah modifikasi kromatin atau metilasi, di mana reseptor ini
menyebabkan metilasi histon atau DNA yang mengubah struktur kromatin menjadi lebih padat atau heterokromatin sehingga tidak bisa ditranskripsi. Ya, jadi pada penyampaian materi saya dapat disimpulkan bahwa pengaturan ekspresi gen sangat kompleks dan multilapis. Faktor transkripsi memainkan peran sentral dalam mengatur kapan, di mana, dan seberapa banyak gen ini diekspresikan, entah itu interaksi antara DNA, protein, ataupun lingkungan eksternal yang membentuk regulasi ekspresi gen. Baik, jadi sekian pemaparan materi saya mengenai pengaturan ekspresi gen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.